Halo guys, ada yang tahu nggak dengan sasirangan? Sasirangan merupakan kain tradisional khas Kalimantan Selatan. Sasirangan berasal dari kata bahasa Banjar, yaitu sirang, yang artinya menyirang atau menjelujur. Motifnya dibuat dengan jahitan dengan teknik jelujur. Awalnya, kain sasirangan yakini dapat mengobati penyakit dan mengusir roh jahat sehingga pembuatannya dibatasi. Namun sekarang, produksi kain sasirangan sudah diperluas dalam berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan penampilan. Secara umum, pembuatannya masih menggunakan cara tradisional. Jika beberapa kota besar di Jawa memiliki kampung batik, Banjarmasin punya kampung sasirangan. Letaknya di Kampung Sasirangan, Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kampung ini dibentuk pemerintah setempat sebagai destinasi wisata, sekaligus sentra produksi kain khas Kalimantan Selatan, yaitu kain sasirangan. Di sini, Anda bisa berbelanja atau melihat langsung proses pembuatan kain dengan berbagai motif dan warna yang menawan. Berbicara mengenai sejarah kain sasirangan, kain ini merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kain sasirangan berasal dari abad ke-12 Masehi di Kalimantan Selatan. Pembuatannya dikenal dalam cerita rakyat yang membahas tentang masa kerajaan negara Dipa. Cerita ini membahas tentang Patih Lambung Mangkurat yang merupakan raja kerajaan negara Dipa. Cerita yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan adalah bahwa kain sasirangan pertama kali dibuat oleh Patih Lambung Mangkurat setelah bertapa 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Konon menjelang akhir tapanya, rakitnya tiba di daerah rantau kota Bagantung. Di tempat ini, ia mendengar suara perempuan yang keluar dari segempal buih. Perempuan itu adalah Putri Junjung Buih yang kelak menjadi ratu di daerah ini. Sang putri hanya akan menampakkan wujudnya jika permintaannya dikabulkan, yaitu sebuah istana batu dan selembar kain yang ditenun oleh dicalap dan diwarnai. Kedua permintaan itu harus selesai dalam waktu 1 hari. Patih Lambung Mangkurat berhasil memenuhi kedua permintaan ini, dan Putri Junjung Buih kemudian mengenakan kain sasirangan tersebut untuk melangsungkan pernikahan di istana yang telah didirikan. Ia meninggalkan Sungai Tabalon yang menjadi tempat persemayamannya dan menikah dengan Patih Lambung serta menjadi permaisuri dari kerajaan negara Dipa. Adapun mengenai warna, kain ini memiliki filosofi dan makna tersendiri dalam setiap warna yang dibuat pada kain sasirangan Banjar. Yang pertama adalah warna kuning. Warna ini terbuat dari bahan temulawak atau kunyit dan dipercaya dapat mengobati penyakit kuning atau dalam bahasa Banjar kanawisa. Yang kedua adalah warna merah. Warna ini terbuat dari bahan gambir, mengkudu, lombok merah atau kesumba, dan dipercaya dalam mengobati sakit kepala serta insomnia. Yang ketiga yaitu warna hijau. Warna ini berasal dari bahan daun pudak atau jahe dan dipercaya dapat mengobati penyakit lumpuh atau stroke. Yang keempat yaitu warna hitam. Warna ini terbuat dari babau atau uar dan dipercaya dapat mengobati penyakit demam atau gatal-gatal. Yang kelima adalah warna ungu. Berasal dari biji buah gandara atau ramania dan dapat mengobati sakit perut. Yang keenam yaitu warna coklat. Warna ini berasal dari bahan uar atau kulit rambutan dan dipercaya dapat mengobati penyakit tekanan jiwa. Kita lanjut ke motif sasirangan. Kain sasirangan Banjar mempunyai berbagai jenis motif yang memiliki filosofi dan makna dari masing-masing motif. Motif kain sasirangan menggunakan bentuk jelujur atau garis-garis vertikal dari atas ke bawah yang memanjang.
benda-benda alam di Kalimantan Selatan menjadi landasan gambar motif sasirangan. Masyarakat suku Banjar meyakini bahwa setiap corak atau motif yang terdapat pada kain sasirangan memiliki fungsi yang berbeda dalam ritual upacara adat. Seperti untuk pengobatan orang sakit atau gaib, ikat pinggang adat Banjar atau laung, kerudung atau kakamban, sarung atau jarik untuk perempuan atau biasa disebut dengan tapih bahalai, serta ikat pinggang atau babat. Hampir mirip dengan batik, kain sasirangan umumnya juga memiliki banyak variasi motif yang cukup beragam. Semakin rumit dan sulit motif yang ditampilkan pada permukaan kainnya, maka harga kain sasirangan akan semakin mahal. Beberapa motif kain sasirangan yang umum diketahui diantaranya, yang pertama ada motif ombak sinaper karang atau ombak menerjang batu karang. Yang kedua motif bayam raja atau daun bayam. Selanjutnya motif kambang kacang atau bunga kacang panjang. Motif naga balibur, ular naga. Motif bintang bahambur atau bintang bertaburan di langit. Motif kangkung kaombakan atau daun kangkung. Motif jajamputan atau jumputan. Dan motif turun dayang. Adapun cara pembuatan kain sasirangan, yang pertama adalah siapkan kain putih polos terlebih dahulu. Yang kedua yaitu dilanjutkan dengan pembuatan pola gambar tradisional sesuai dengan motif yang kita kehendaki. Pola-pola inilah yang nantinya dijadikan patokan dalam menjahit kain sasirangan. Yang ketiga yaitu pola-pola tersebut dijahit jelujur menggunakan benang atau bahan perintang lainnya dengan jarak 1-2 mm atau 2-3 mm. Benang-benang yang terdapat pada setiap jahitan-jahitan, pola tersebut ditarik sampai membentuk kerutan-kerutan. Yang keempat, kita masuk ke pewarnaan kain. Ada beberapa cara pewarnaan kain sasirangan, diantaranya pencelupan, pencoletan, serta kombinasi keduanya, yaitu pencelupan dan penculitan. Teknik pencelupan digunakan untuk memperoleh satu warna saja, yaitu dengan cara mencelupkan kain ke dalam larutan zat pewarna. Kecuali pada bagian kain yang dijelujur, bagian yang jelujur akan tetap berwarna putih. Pewarnaan dengan cara dicolet biasanya dilakukan apabila motif yang dibuat memerlukan lebih dari satu warna. Pada teknik pencelupan dan pencoletan, untuk memperoleh warna dasar yang bagus, kain dicelup terlebih dahulu kemudian dicolet dengan variasi warna sebagaimana telah dilancarkan. Yang kelima, lepas kain jahitan jelujur. Apabila kain sudah kering, lepas kain jahitan sehingga akan terlihat motif-motif bekas jahitan yang tampak di antara kain tersebut. Yang keenam, kita masuk ke pencucian. Cuci kain yang sudah dilepaskan jahitannya sampai air bekas cuciannya tidak berwarna. Yang ketujuh, kita masuk ke tahap pengeringan. Kain dijemur di tempat yang teduh dan tidak terkena paparan sinar matahari langsung. Tahapan terakhir yaitu finishing. Kain yang telah dijemur kemudian disetrika agar kain menjadi halus, licin, dan rapi. Oke sobat sasirangan, tadi kita sudah sama-sama mengetahui berbagai penjelasan serta cara pembuatan kain sasirangan Banjar. Oke sobat sasirangan, tadi kita sudah sama-sama mengetahui berbagai penjelasan serta cara pembuatan pada kain sasirangan Banjar. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada kali ini. Yuk kenali dan lestarikan sasirangan Banjar Kalimantan Selatan. See you next time.